Di sini saya belajar dan di sini saya mengabdikan diri sebagai guru bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, guru di SMP Negeri 14 Surabaya. Dan pada saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 3 2024 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, bidang studi bimbingan konseling. Pada saat ini, tepatnya tanggal 5 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja dengan nomor peserta 2015090290009. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan hari ini adalah konseling individu melalui pendekatan teori REBT dengan teknik self-talk. Silakan menyaksikan. Silakan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, oke. Kemarin kamu WA Nisa ya? Siapa? Aku tuh mau sharing aja nih, mau sharing cerita. Soalnya aku lagi bingung banget ini. Oh gitu. Berarti kamu ini ya ingin konseling individu dengan Nisa? Iya. Oke. Berarti sebelum kita laksanakan konseling individu, kita baca kelas dulu ya, supaya nanti dalam konseling bisa lancar ya, Esther ya. Iya. Oke, dulu bisa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Elsa, sebelum kamu melakukan konseling individu dengan Nisa punya ice breaking loh. Coba kamu perhatikan gambar di situ. Kira-kira ada berapa hewan yang kamu lihat di gambar tersebut? Aku lihatnya sih ada 7. Ada 7. Coba kamu sebutkan 7 itu apa? Ada ikan, itu ada Ikan. buaya, Oke. ada ikan juga, tapi di mana ini? Itu ada kura-kura, Ada kura, bisa, anjing, anjing, sama kucing. Nah, di ice breaking ini dengan kamu menyaksikan gambar, menghitung gambar yang ada di dalamnya, itu bisa menunjukkan kepribadian kamu ya. Coba misalkan membacakan karena kamu sudah menyebutkan ada 7 gambar yang ada di situ, maka kamu selalu dalam gerakan kinetik dan tidak pernah diam. Mungkin kamu kadang-kadang berlari dan merangkak di lain waktu. Selain itu juga kamu mengambil keputusannya itu cukup rasional dan masuk akal. Meskipun menjadi orang yang bijaksana, kamu memiliki cara kerja yang serampangan, tetapi ini tidak membuatmu jauh dari mencapai tujuanmu. Nah, seperti itu Elsa. Dengar-dengar Bu Nisa, katanya kamu jadi ketua kelas ya? Iya, di kelasmu. di kelas. Nah, di kelas. Berarti di sini mungkin kamu sebagai ketua kelas kamu bisa mengatur teman-temanmu mengambil keputusan secara bijaksana, bagaimana caranya teman-temanmu supaya
tidak ramai, bagaimana teman-temanmu bisa menghormati perangkat kelas, ya. Tapi jangan khawatir, ini kan cuma permainan saja, ya. Cuma SBP biar kamu relax sebelum kita melakukan konseling, ya. Oke, Elsa. Sebelum Nisa melakukan konseling di sini, kamu harus tahu dulu konseling individu itu apa menurut kamu. Apa itu konseling individu? Oke, nggak pernah ya? Saya mulai kelas 7 kelas 8 belum pernah konseling individu. Dulu pernah sih, tapi lupa. Oh gitu, iya ya. Di sini akan Bu Nisa terangkan lagi ya bahwasanya konseling individu itu adalah cara memberikan bantuan kepada salah satu siswa yang mempunyai masalah. Jadi di sini nanti Bu Nisa akan berusaha membantu kamu dari permasalahan yang kamu hadapi. Ya, selain itu juga ada asas konseling. Di dalam asas konseling individu itu ada dua asas, yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi kamu harus lebih terbuka untuk menceritakan permasalahan kamu yang sedang kamu hadapi sekarang. Jadi selain Bu Nisa dan wali kelas kamu, nanti Bu Nisa akan berusaha menggali informasi dari orang tua kamu. Itu Elsa. Dan juga asas kerahasiaan, kamu jangan khawatir karena semua rahasia kamu itu akan disimpan sama Bu Nisa dan wali kelas kamu. Gitu ya Elsa ya. Oke, Bu. Ya, baik. Bu Nisa kok terima laporan ya kalau kamu di kelas itu sering sekali melamun, sering sekali apa ya, nggak konsen gitu loh, terlebih lagi pelajaran matematika atau juga pada pelajaran IPA itu dari guru matematika kamu. Cuman Bu Nisa belum ada waktu untuk memanggil kamu. Nah, kok kebetulan tadi malam kamu ngechat Bu Nisa, katanya pengen sharing-sharing. Akhirnya Bu Nisa, oh iya, saya juga pernah ya Bu Nisa menerima laporan tentang kamu dari bapak ibu guru yang lain. Gimana Esa? Apa betul kira-kira laporan mereka tentang kamu? Betul sih, Bu. Sebenarnya tuh kan sekarang kan sudah semester 5 juga sudah. Nah kan semua nilai dari semester 1 sampai semester 5 kan jadi satu, jadi rata-rata. Ya, Nah, betul. aku tuh takut. Nah lagi-lagi aku tuh gak percaya diri lagi, soalnya nilai aku tuh takutnya itu kecil. Nah sekarang kan aku juga lagi bingung mau masuk ke SMA atau SMK. Mau masuk ke SMA juga takut, mau masuk ke SMK juga bingung mau masuk jurusan apa. Baik, berarti permasalahan kamu bingung ya, kamu itu milih studi lanjut ke SMA atau SMK gitu Elsa. Nah, kebetulan bisa punya video yang berkenaan dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Mungkin kamu bisa menyaksikan video dulu sebelum kamu memutuskan biar kamu juga tidak bingung ya. Terdapat jenjang pemilihan setelah lulus SMP. Ada SMK, SMA, atau MA. Semua jenjang tersebut sama-sama memiliki kelebihan serta karakteristik yang berbeda. Tidak ada yang lebih bagus, lebih oke, lebih keren antara satu sama lain, itu nggak ada. Karena SMA atau MA dan SMK memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, buat kalian yang bingung, setelah lulus SMP mau lanjut SMK atau SMA atau MA, simak video berikut ini ya sampai habis. SMA merupakan sekolah menengah atas yang pendidikannya 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12. Menekankan pada teori yang mendalam dari berbagai rumpun ilmu pengetahuan. SMA terbagi menjadi 2 jurusan, IPA dan IPS. Untuk kelompok mata pelajaran dari jurusan IPS ada sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Pada kelompok jurusan IPA terdapat mata pelajaran fisika, matematika, kimia, dan biologi. Tujuan utama dari SMA menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Karakteristik dari SMA: memiliki penguasaan teori yang baik,
Mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan, sedikit melakukan praktik, dipersiapkan melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Lapangan kerja terbatas karena ilmu praktik belum maksimal. Lulusan SMA biasanya memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas karena mempelajari banyak bidang atau rumpun ilmu. Lebih banyak teori daripada praktik. Nah, sekarang gimana? Udah minat untuk masuk SMA? Lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu ada SMK. Nah, SMK ini kejuruan. Bagaimana? Sudah paham tentang masuk di SMA tadi? Ya, nanti kita bahas lagi ya. Sekarang kamu bisa menyaksikan kelanjutannya. Sekarang bisa akan menampilkan ya SMK. Lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu ada SMK. Nah, SMK ini sekolah menengah kejuruan. Ada yang 3 tahun dan ada juga yang 4 tahun. Bergantung pada institusi pendidikannya. Menekankan pada praktik daripada teori karena dipersiapkan untuk menguasai bidang tertentu. Dilansir dari laman Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan atau PSMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ada 9 bidang keahlian di SMK. Nah, untuk yang pertama, ada teknologi rekayasa atau teknik. Ada juga seni dan industri kreatif, bisnis manajemen, bidang kesehatan dan pekerjaan sosial, pariwisata, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, teknologi informasi, dan energi pertambangan. Tujuan utama dari SMK menyiapkan keterampilan peserta didik untuk siap terjun dalam dunia kerja atau dunia industri. Oleh karena itu, lebih banyak praktik daripada teori. Karakteristik dari SMK: lebih banyak praktik daripada teori, memiliki cukup banyak penjurusan, lebih banyak dan fokus pada praktik secara langsung, memiliki skill atau kemampuan sesuai penjuruan. Jika ingin melanjutkan pendidikan, bisa yang linear atau sejurusan, untuk memudahkan dan mendapat cukup banyak peluang. Mempelajari satu penjurusan atau bidang tertentu karena SMK dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Gimana? Kalian udah? Nah, dari video yang sudah kamu saksikan di sini, kira-kira menurut kamu bagaimana? Kamu lebih suka ke SMA atau SMK? Habis lihat video ini juga aku masih bingung sih mau pilih mana SMA atau SMK. Kira-kira cita-cita kamu apa? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Oke, berarti kamu sudah tahu ya alurnya kalau pengen jadi dokter itu harus sekolah di mana dulu? Sudah. Berarti harus ke SMA. SMA. Kalau dokter kan harus sekolah di SMA dulu, kemudian kuliah, ya kan? Nah, kalau SMK kan nggak ada, ya jurusan IPA karena di SMK itu kan lebih banyak prakteknya, keahlian, ya kan? Nah, di sini tuh Else, ya, kamu kan masih bingung untuk menentukan kamu pengen di SMA atau SMK, tapi kamu sudah menyebutkan bahwa cita-cita kamu pengen jadi dokter. Nah, bisa pengen tahu, padahal kamu kan sudah punya cita-cita pengen jadi dokter ya. Terus kamu kan sudah bisa menentukan saya harus sekolah di mana, ya kan? Kamu masuk SMK. Apa yang membuat kamu tidak yakin kalau kamu itu bisa untuk meraih cita-cita kamu? Ya lagi-lagi ada nilai itu Bu. Oh, Iya, gitu. besok di akhir mau kelulusan, habis itu nilai rata-ratanya udah keluar, ternyata kecil kan jadi kayak nurun gitu loh Bu. Yang sampai ingin masuk sekolah ini gitu, benar lama gua. Oh gitu. Berarti di sini ya bisa menggunakan teknik REBT atau yang disebutkan rasional emosi behavior theory.
yang mana teori tersebut itu nanti bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang irasional kamu. Rasional itu apa, Bu? Kamu belum tahu irasional itu apa? Irasional itu adalah pikiran-pikiran negatif, Elsa. Pikiran-pikiran negatif yang mana membuat kamu tidak percaya diri. Coba Elsa, sekarang kamu tuliskan pikiran-pikiran irasional kamu, ya. Bisa pengen tahu apa saja pikiran-pikiran negatif kamu selama ini sehingga membuat kamu tidak percaya diri untuk memutuskan melanjutkan cita-cita kamu untuk menjadi dokter, ya. Sudah? Ada berapa itu? Ada 3. Ada 3. Coba kamu bacakan. Saya tuh merasa kalau nggak bisa matematika, Bu. Terus saya juga merasa kalau nggak bisa IPA. Terus habis itu ya ketakutan aku juga kayak merasa takut orang. Terus habis itu juga merasa juga kalau nggak bisa IPA. Nah, kalau mau jadi dokter kan itu biayanya kan juga banyak, soalnya kan juga banyak itu. Itu merasa kalau takut kalau orang tua aku nggak bisa buat membiayai sekolahku nanti. Oke, berarti sudah ketemu ya. Berarti permasalahan kamu ada pada pikiran-pikiran negatif kamu. Nah, sekarang Nisa akan menjelaskan dulu ya tentang pemikiran-pemikiran negatif yang sudah ada di pikiran kamu. Kamu harus di sini Nisa akan menggunakan strategi ataupun cara yang disebut dengan self talk, yaitu memotivasi diri sendiri agar supaya kamu lebih merasa yakin dan bisa untuk melakukan sesuatu. Gitu. Mungkin Esther, dari yang sudah pernah kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari, secara tidak langsung kamu sudah pernah melakukan pastinya. Mungkin ketika kamu besok mau melakukan ujian, kamu bisa memotivasi diri sendiri. Oh iya, berarti aku harus bisa. Bagaimana caranya bisa? Oh, saya harus belajar. Seperti itu. Coba kamu ingat-ingat, kira-kira pernah nggak kamu melakukan self-talk atau memotivasi diri kamu sendiri dalam kehidupan kamu? Pernah kayaknya, Bu. Biasanya kalau habis mandi itu kan pasti kan ngaca gitu. Biasanya di depan kaca itu biasanya kayak motivasi sendiri. Tapi motivasiku itu bukan yang positif, tapi malah kayak negatif, malah kayak berpikir bisa nggak sih aku selesai ini, bisa nggak gitu. Dia tuh mau maksudnya tuh SMK atau SMK, jadi kayak malah nggak ngasih motivasi kamu sendiri, malah jadi bingung juga gitu. Tetap kayak ternyata self talk. Iya, iya. Tapi self-talk di sini itu adalah self-talk yang positif, Elsa. Nggak boleh self-talk yang negatif. Namanya memotivasi diri sendiri itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Saya yakin saya bisa. Seperti itu, Elsa. Nah, di sini dalam teori REBT itu adalah bisa akan mengganti pikiran irasional kamu menjadi yang rasional. Jadi dari yang negatif, saya merasa nggak bisa. Tulisan kamu tadi apa? Saya merasa tidak bisa, ya kan, pelajaran matematika. Nah, kenapa kamu tidak bisa? Berarti kamu belum maksimal untuk belajar matematika. Caranya seperti apa? Mungkin kamu bisa mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah, ya kan? Atau juga les privat. Atau juga yang nggak membutuhkan biaya adalah browsing di internet cara-cara mengerjakan soal-soal matematika. Jadi dengan cara seperti itu, Elsa, kamu harus menggunakan motivasi itu ke hal yang positif, gitu, Elsa. Jadi di sini bisa akan menggunakan teori RBT untuk mengganti pikiran
jadi dari yang negatif ke positif. Coba dari hal-hal yang kamu sebutkan tadi, coba kamu ganti ke yang positif. Tidak usah ditulis, kamu baca aja. Kamu baca aja di situ kan. Saya merasa tidak bisa. Coba sekarang tidak bisanya itu diganti dengan saya bisa melakukan. Coba kamu ganti. Saya yakin bisa matematika, bisa pelajaran matematika Dengan cara bimbel, belajar kursi. boleh ya. Saya juga saya yakin saya bisa pelajaran IPA dengan cara ya sama juga lewat bimbel sama lewat kursi. Kalau yang ketiga mungkin Masih bingung ya kan? Yang ketiga kamu bisa sharing ke orang tua. Kamu utamakan ke orang tua tentang cita-cita kamu. Jadi kamu tidak usah minder dulu. Aduh, aku jadi dokter, aku bisa nggak ya? Kamu bilangkan ke orang tua. Kamu ajak omong-omong ke orang tua. Pak, Bu, saya pun jadi dokter. Kira-kira mampu nggak ya membiayai apa ini? Saya harus sekolah SMA, saya kuliah. Jadi seperti itu aja. Ini saya yakin kok orang tua pasti mampu. Karena kan tidak ada orang tua yang tidak membiayai anaknya, ya kan? Bagaimana Esther? berarti aku ganti aja jadi aku yakin aku bisa sekolah tinggi dan mencapai cita-cita. Nah, bagus sekali. Oke, Esther. Sekarang silakan kamu untuk mengisi kuesioner untuk refleksi ya. Nanti dari hasil ini Nisa akan tahu kira-kira kamu sudah paham enggak tentang konseling individu yang sudah kita lakukan hari ini. Coba kamu isi dulu ya poin-poin yang ada di sini dari nomor 1 hingga nomor selanjutnya ya. Yang nggak paham silakan ditanyakan Elsa. Mungkin ada yang kurang dimengerti dari pertanyaan. Enggak kok Bu, semuanya jelas. Oke. Sudah. Nah, sekarang Bu Nisa akan menghitung hasil dari yang sudah kamu kerjakan ya. Nah, di sini menunjukkan hasilnya adalah skor kamu di atas 89. Berarti kamu sudah paham tentang konseling yang kita lakukan hari ini. Kamu sudah bisa merubah hal-hal yang negatif dari pikiran kamu berubah menjadi yang positif. Nanti kamu tinggal praktek di rumah ya tentang self talk yang positif. Ya, rasa ya. Dari refleksi ini, Bu Nisa bisa menyimpulkan kalau kamu sudah bisa memutuskan kamu mau masuk ke SMA atau SMK. Ya. Jadi kamu bisa masuk ke SMA. Oh, ke SMA. Masih tetap jadi dokter? Iya. Oke, sudah percaya diri sekarang ya? Lebih baik. Lebih baik. Jadi PR-nya tinggal satu, kamu konsultasi dengan orang tua tentang biaya sekolah, ya. Dan bisa yakin orang tua pasti mengusahakan demi kesuksesan anaknya. Ya, Esa ya. Jangan lupa nanti di rumah kamu tanya-tanya ke temenmu tentang bimbingan belajar karena masih ada waktu, ya kan? Kamu juga harus lebih banyak browsing pertanyaan tentang matematika dan IPA di internet. Ya, lebih banyak latihan untuk menjawab. Oke Bu. Ya, baik. Setelah itu, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling hari ini? Jadi lebih pulang aja gitu, sudah dari cerita yang awalnya bingung mau masuk SMA atau SMK, jadi sekarang udah nemu jawabannya. Maksudnya di SMA. Itu aja sih. Yang
konseling kita hari ini bisa membuat perasaan kamu lega, perasaan kamu plong, kamu juga bisa memutuskan kamu mau masuk ke SMA. Sudah ada bingung lagi ya? Oke. Maka konseling ini sebelum kita tutup, tadi kan awalnya berdoa, maka sekarang juga akan ditutup bisa dengan doa. Ya, alhamdulillah, semoga kamu juga sukses nantinya dan juga kamu bisa selalu berpikiran yang positif. Ya, tidak boleh lagi pikiran yang negatif. Namanya memotivasi diri itu harus dengan gaya positif. Ya, dipimpin Bu Nisa berdoa ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya